Para saudara, sekumaha kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang sedang melakukan penyelidikan di hari pertama untuk mencari keberadaan siluman air yang telah menculik dan membunuh para pengantin wanita. Lalu mereka berhasil menemukan jejak darah yang berasal dari salah satu korban pengantin wanita tersebut yang merupakan putri dari seorang pengusaha kaya di kota Tiandu ini. Dengan menggunakan kekuatannya untuk menyerap aura jahat tersebut, Zhao Yuan pun memperlihatkan kejadian 1 bulan yang lalu kepada mereka semua, yang dimana pengantin beserta pasukannya telah dibantai oleh siluman tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju sebuah danau tempat 7 mayat pengantin wanita yang sebelumnya telah ditemukan. Setelah Zhao Yuan mengeceknya, ia pun mengatakan seharusnya danau ini memiliki banyak aura jahat karena sebelumnya ke-7 mayat pengantin tersebut berada di sini. Namun kenapa aura jahat di danau ini hanya tersisa sedikit? Sehingga ia menyimpulkan kalau siluman itu tidak hanya membunuh, melainkan menyerap aura jahatnya demi meningkatkan kekuatan silumannya. Dan siluman itu hanya mengincar pengantin wanita saja. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengetahui jenis siluman apa yang telah membunuh para pengantin tersebut, maka ia hanya perlu menemui para mayat yang saat ini ditempatkan di tempat penyimpanan mayat. Dan ia akan tahu setelah memeriksanya. Namun setelah mereka ke sana, ternyata pasukan Chongwu sudah pernah datang ke sini dan bahkan telah menghancurkan para mayat tersebut demi menghilangkan sebuah jejak agar mereka tidak bisa memecahkan kasus ini dan mendapatkan hukuman bunuh diri. Namun itu tidak perlu khawatir karena ia merupakan Raja Siluman yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan para mayat yang telah hancur itu. Dan mereka berhasil menemukan sebuah bukti yang berupa sisik dari siluman tersebut yang dipegang oleh salah satu mayat pengantin, sehingga mereka menganggap kalau itu merupakan siluman ikan. Mereka berempat yang berada di sebuah tempat makan. Zhao Yuan lalu menjelaskan kalau semua korban tidak memiliki luka, sehingga ia menyimpulkan kalau siluman itu bernama Ranyi yang memiliki kemampuan mengendalikan mimpi seseorang. Tak lama kemudian Yi Chen pun datang dan mengatakan kalau ia sudah tahu bagaimana caranya bisa menemukan Ranyi, dikarenakan 5 hari lagi ada seorang wanita yang akan menikah yang berasal dari keluarga Qi. Oleh karena itu mereka harus ke sana. Namun di saat mereka akan berangkat, tiba-tiba ada seseorang yang ingin membunuh Wen Xiao dengan anak panah, dan beruntungnya Zhao Yuan berhasil menangkap anak panah tersebut. Yang ternyata itu adalah salah satu siluman terkuat bernama Lilun, dan senjatanya yang berbentuk gendang itu mampu mengendalikan para siluman. Bahkan ia merupakan siluman yang dulu pernah membunuh guru Wen Xiao, yang kedatangan ke alam manusia ini memang berniat untuk membunuh Wen Xiao. Sementara Yi Chen dan lainnya telah dikepung oleh pasukan Chongwu, namun mereka dengan mudahnya mengalahkan pasukan tersebut. Kembali
Kembali kepada Zhao Yuan yang sedang berhadapan dengan Li Lun. Yang ternyata tujuan Li Lun membawa mereka ke sini agar terpisah dengan Yi Chen dan lainnya, karena pasukan yang berhadapan dengan Yi Chen saat ini bukanlah manusia biasa, melainkan mayat hidup yang dikendalikan olehnya. Terlihat Yi Chen dan lainnya begitu terkejut melihat pasukan tersebut yang kembali hidup dan baru menyadari kalau di hadapan mereka ini bukanlah pasukan Chongwu. Bai Ju yang menemukan sebuah benda aneh di pundak salah satu pasukan tersebut, ia pun langsung memberitahukan hal itu kepada Yi Chen. Dan Yi Chen yang melihat benda tersebut menjelaskan kalau itu merupakan sebuah jimat Xingtian yang mampu mengendalikan mayat menjadi hidup kembali. Oleh karena itu ia meminta Bai Ju untuk mengambil jimat tersebut, sedangkan ia bersama Pei Jing akan melawan mereka. Kembali kepada Wen Xiao yang sedang berpura-pura kesakitan, padahal itu merupakan jebakan agar ia bisa memberikan serbuk bius kepada Li Lun yang berguna untuk melemahkan tenaga dalam spiritual siluman. Hingga pada akhirnya mereka pun berkumpul kembali dan Zhao Yuan yang menyadari kalau Yi Chen sedang terluka, ia pun memberikan sedikit kekuatan silumannya. Singkatnya 4 hari sudah berlalu, yang artinya mereka hanya memiliki sisa waktu 1 hari lagi untuk menangkap siluman air tersebut. Oleh karena itu ia akan melacaknya dengan kekuatan silumannya yang mungkin saja ia bisa menemukannya, namun ia juga meminta mereka untuk berpencar. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menemukan keberadaan Ran Yi, namun Ran Yi langsung menggunakan teknik mimpinya. Terlihat Wen Xiao bersama Pei Jing terkena teknik mimpi, namun tidak dengan Yi Chen, yang membuat Ran Yi bertanya-tanya kenapa Yi Chen tidak terkena teknik tersebut. Wen Xiao yang terkena teknik mimpi, ia pun bermimpi buruk dengan melihat gurunya yang terluka. Bahkan Zhao Yuan ada di sana yang langsung mencekiknya. Sedangkan Pei Jing memimpikan bertemu dengan adiknya dan ingin membunuhnya. Namun di sini belum memberitahukan alasan kenapa Pei Jing ini ingin membunuh adiknya sendiri. Lalu Zhao Yuan datang ke sana dan langsung membangunkan mereka berdua. Salah. Mereka yang berhasil bangun, namun Pei Jing justru terluka parah akibat mimpi tersebut karena ia yang terlalu terobsesi ingin membunuh adiknya. Semakin memiliki obsesi ingin membunuh seseorang di dalam mimpi tersebut, maka orang yang bermimpi itu akan terluka. Setelah itu Zhao Yuan akan membawa mereka pergi untuk bertemu dengan Ran Yi, namun tidak untuk Pei Jing yang masih terluka, sehingga ia memintanya untuk tetap di sini dan ia langsung menggunakan tekniknya untuk membuat segel agar tidak ada siluman yang bisa melukainya. Singkatnya mereka pun berhasil menemui Ran Yi yang datang ke sana dan ia begitu terkejut melihat pedang Yung Wang berada di tangan Yi Chen karena ia tidak menyangka ia bisa melihat pedang ini kembali. Ia pun menceritakan belasan tahun yang lalu di saat ia datang ke alam manusia ini dan bertemu dengan seorang pendekar yang memegang pedang Yung Wang ini yang pernah menyelamatkan dirinya, dan ternyata orang tersebut adalah kakaknya Yi Chen. Namun pedang yang dipegang oleh kakaknya itu tidak sehebat pedang yang berada di tangan Yi Chen, yang sepertinya Yi Chen sudah sedikit mengetahui cara menggunakan pedang tersebut dibandingkan kakaknya sendiri. Di waktu itu kakaknya pernah memberitahukan kalau dia memiliki seorang adik laki-laki yang disayanginya yang setiap malamnya terganggu oleh mimpi buruk, sehingga dia bertanya bagaimana caranya bisa menghilangkan mimpi buruk tersebut. Lalu Ran Yi pun memberikan satu sisik ikannya dengan menyuruhnya untuk menumbuk sisik tersebut dan meminumkannya kepada adiknya itu, hingga akhirnya Yi Chen kecil pun tidak bermimpi buruk lagi.
Dan alasan itulah Yi Chen tidak terkena teknik mimpi karena selama belasan tahun terakhir ini Yi Chen tidak pernah bermimpi akibat meminum sisik milik Ran Yi. Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita cantik yang ternyata ini merupakan Nona Qi, calon pengantin wanita yang akan menikah esok hari dengan seorang pria bangsawan. 所作何为？ Kedatangannya ke sini ternyata ia merupakan kekasihnya Rani yang tidak direstui oleh ayahnya Nona Qi, dan Rani melakukan pembunuhan terhadap ketujuh calon pengantin agar ayahnya Nona Qi membatalkan perjodohan tersebut dan tidak jadi menikah agar Nona Qi tetap menjadi miliknya dan akan ia bawa ke alam siluman. 今日你却要抓我， Namun Yi Chen tidak akan membiarkannya pergi begitu saja karena Rani sudah membunuh ketujuh pengantin wanita yang tidak bersalah. Rani pun menjawab, walaupun ia telah membunuh mereka yang tidak berdosa, namun ia sudah memberikan mimpi terindah untuk mereka. 他们用了他们最想要的方式，是你吗？ Yi Chen yang tetap ingin menangkapnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba terdapat sebuah serangan dari atas yang mengharuskan Zhao Yuan menolong Yi Chen. Dan ternyata itu adalah Li Lun, siluman terkuat dari Dahuang. Lalu Zhao Yuan menceritakan identitas Li Lun yang memiliki kemampuan mengendalikan para siluman dengan menggunakan senjata gendangnya, dan saat ini Randi sedang dikendalikan olehnya. 冉银被李伦控制了。 Di sana Li Lun menjelaskan siapa itu Zhao Yuan yang merupakan raja siluman yang tidak bisa menjaga alam silumannya yang saat ini sedang menuju kehancuran. Ia pun memberitahukan kepada Wen Xiao kalau gurunya itu begitu dekat dengan Zhao Yuan yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Bahkan nama Zhao Yuan itu sendiri diberikan oleh gurunya. Tidak hanya itu, agar orang lain tidak mengetahui identitasnya yang merupakan raja siluman, Zhao Yuan selalu memakai topeng ketika bertemu dengan Wan Er yang merupakan gurunya Wen Xiao, yang membuat Wen Xiao begitu terkejut. Ternyata orang yang selama ini berada di sampingnya adalah Zhao Yuan. Setelah itu ia pun bertanya kepada Yi Chen, apakah Yi Chen tidak ingin membunuh Zhao Yuan yang merupakan pembunuh ayah dan kakaknya itu. Dan Yi Chen menjawab kalau ia akan membunuh Zhao Yuan setelah urusan ini telah selesai. 好， Lalu Li Lun pun menjawab jika ia mati, maka kekuatan Baize tidak akan ditemukan karena tidak ada yang tahu keberadaan kekuatan tersebut terkecuali dirinya. Di malam kematian Wan Er, meskipun ia disegel olehnya, namun ia masih sadar karena berada di tempat kejadian sebelum Wan Er mati. Yang tentu saja ia melihat keberadaan kekuatan Baize berada di tubuh Wen Xiao itu sendiri. Namun kekuatan itu hanya setengah sehingga tidak bisa digunakan. Dan setengahnya lagi ia tidak ingin memberitahukan kepada mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Li Lun yang mengetahui kalau di dalam tubuh Yi Chen terdapat sisik milik Ran Yi, ia pun langsung mengeluarkan dan menghancurkan sisik tersebut dari tubuhnya agar Yi Chen bisa bermimpi buruk kembali dan melakukan balas dendam terhadap Zhao Yuan yang sudah dianggapnya sebagai pembunuh keluarganya. Namun akhirnya Yi Chen pun tersadar kembali dikarenakan ia tidak akan mengingkari janjinya untuk tidak membunuh Zhao Yuan sebelum ia mengetahui cara menggunakan pedang Yung Huang ini darinya. Ia yang ingin menyerang Li Lun justru mengganti posisinya menjadi Nona Qi, dan Rani yang mengetahui hal itu langsung menolongnya hingga ia terbunuh terkena serangan dari pedang Yung Huang tersebut. Bahkan Nona Qi pun tewas di sana. Yang ternyata selama ini Nona Qi sudah lama dimasuki parasit milik Li Lun hingga organ tubuhnya sudah habis oleh aura jahat Li Lun. Sedangkan di sisi lain, Li Lun yang terluka parah akibat berlama-lama di alam manusia yang ternyata tadi merupakan bayangannya saja, sedangkan tubuh aslinya sedang dirantai di suatu tempat. Kembali kepada mereka yang akan pergi dari danau tersebut. 你曾经说过，
Dan Bai Ju yang sedang bersantai di aula pemburu siluman, ia pun mendapatkan laporan kalau Zhao Yuan dan lainnya telah berhasil memecahkan kasus siluman air, sehingga mereka terbebas dari ancaman hukuman karena menyelesaikan dengan tepat waktu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Siotong undur diri dan salam Sundaners.